Selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat menikmati hari baru yang Tuhan Yesus anugerahkan. Dan selamat berkarya layan di dalam tugas tanggung jawab yang Dia embankan. Tuhan Yesus memberkati Ibu Bapa, saudara sekalian. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang Dia percayakan, sekalipun kelemahan tubuh menjadi bagian dalam kehidupan ibu bapa, saudara-saudari sekalian. Percayalah bahwa lawatan dan jamahan Tuhan selalu ada dan dihadirkan. Dan pemulihan secara berangsur-angsur Dia berikan dalam kehidupan ibu bapa, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan Yesus memberkati penanganan dari tim medis. Tuhan Yesus juga memberkati kaum keluarga yang memberikan pelayanan kasih. Kekasih Tuhan, sebelum kita membaca bagian firman-Nya, sehati kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami meminta pertolongan-Mu ya Tuhan, lewat kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika bagian firman-Mu kami baca dan renungkan, ada pemahaman dan pengertian yang baik Engkau berikan serta topangan, sehingga kami mampu melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Amin. Sabda firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan kita baca dan renungkan terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 25 sampai 29 yang menyatakan, ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Ketika hidup diperhadapkan dengan sebuah pilihan, hal itu bukanlah mudah. Harus diakui, ketidakmudahan untuk dapat menentukan pilihan yang tepat dan berguna, apalagi dalam memilih kita diperhadapkan dengan waktu yang terbatas, di mana kita harus menentukan pilihan dalam waktu yang singkat. Inilah yang dilakukan Musa terhadap orang Israel di kaki Gunung Sinai. Kekecewaan Musa memuncak melihat perilaku orang-orang Israel. Mereka seperti kuda terlepas dari kandang, terlepas dari segala kendali dan kesetiaan kepada Allah. Tampilan dan perbuatan mereka saat itu
jauh dari jati diri mereka sebagai umat milik kepunyaan Allah. Musa bertindak dengan keras dan tanpa kompromi. Ia membakar dan menggiling patung anak lembu emas serta menyuruh umat Israel meminumnya sebagai lambang bahwa mereka harus menanggung perbuatan dosa mereka. Selanjutnya, lebih tegas dan tanpa kompromi adalah pilihan paling tepat diambil oleh Musa mengingat dosa bangsa Israel. Musa menantang orang-orang Israel dengan memberi pilihan, memihak kepada Tuhan atau tetap melawan Tuhan. Tanpa ragu, tantangan itu direspon oleh suku Lewi dengan memilih berpihak kepada Tuhan. Kemudian Musa menugaskan mereka untuk menghukum kaum sebangsanya yang memberontak melawan Allah. Tegas dan tanpa kompromi terhadap dosa seharusnya kita tunjukkan dalam hidup dan dalam pelayanan yang Dia embankan. Setiap pribadi percaya di tengah kehidupan yang penuh perjuangan, di mana di dalamnya ada tantangan dan godaan, terpanggil untuk selalu berada di pihak Tuhan. Berpihak pada Tuhan menghadirkan kepastian akan perkenan dan keselamatannya. Karena itu, kekasih-kekasih Kristus, jangan ragu, tetapi bangunlah kehidupan kita dengan sebuah keyakinan yang teguh bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang empunya kuasa dalam hidup ini. Ia sumber keselamatan dan Ia juga sumber damai sejahtera. Jadikan panggilan untuk berpihak kepada Tuhan bukan sekedar pilihan, tetapi sikap atau pengakuan iman yang teguh yang hadir dari hari ke hari sampai pada akhir kehidupan kita. Mari kita sehati berdoa di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kehidupan kembali Engkau berikan. Bersamalah dengan kami dalam perjalanan di sepanjang hari ini. Tuntun pimpin kami agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam setiap karya layan di kehidupan ini, baik di tengah keluarga masyarakat terlebih dalam gereja-Mu. Di tengah banyaknya tantangan dan godaan, arahkan mata hati kami dan mata jasmani kami untuk hanya melihat kepadamu semata, sehingga kami tidak berpaling dan jangan sampai kami meninggalkan Engkau. Tetapi biarlah kami tetap berjalan mengikuti kehendak-Mu, dan dalam kehidupan sepanjang hari ini, Engkau berkenan terhadap apa yang kami kerjakan dan lakukan. Berkati ya Tuhan seluruh pengharapan hidup kami yang kami bawa di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, salam sehat buat kita semuanya.